Halo sobat, selamat datang di Ketut Trade Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat form pencarian data otomatis di Google Sheet tanpa menggunakan script. Jadi sekarang kita memiliki data siswa. Di sini ada banyak atribut, yaitu dari nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin, sampai dengan alamat, nomor telepon, serta nama orang tua dan juga nomor teleponnya. Datanya ini kurang lebih ada 30 data. Sobat bisa sesuaikan dengan data yang sobat miliki. Sekarang dari data siswa ini kita akan buat form detail di sheet baru. Kalau kita klik di sini, isinya ada key, di mana nanti key-nya kita akan ketikkan nomor induk ataupun nama siswa, dan kemudian nanti di bawahnya akan muncul detail dari data siswa. Sekarang kita akan buat dulu detail datanya. Kita ambil dari header di data siswa ini. Caranya seperti ini. Sobat bisa ketikkan sama dengan transpose seperti ini. Gunakan fungsi transpose, lalu pilih data siswa, kemudian pilih pada bagian headernya dari kolom B sampai dengan kolom N. Setelah terblok seperti ini, sobat kurung tutup dan tekan enter. Jadi kita akan ambil data nomor induk siswa sampai dengan nomor telepon pada bagian akhir. Kemudian kita perbaiki sedikit, kita blok dan Ctrl B untuk membuat jadi bold atau sesuai dengan keinginan sobat. Nah, sekarang di kolom B ini, dari B3 kita akan ambil atau buat sebuah rumus untuk mengambil data nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin sesuai dengan key yang kita ketikkan di B1. Jadi rumusnya kita akan buat di B3 dengan cara seperti ini. Sobat bisa ketikkan fungsi if. Nah, untuk fungsi ini akan banyak sekali gabungannya. Jadi kalau misalnya sobat bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita mulai dengan fungsi if. Ketika nanti B1 di sini sama dengan kosong, maka akan kita buat kosong saja atau kita kosongkan data pencariannya. Lalu sobat tekan koma, gabungkan dengan if error, kemudian gabungkan dengan transpose, kemudian gabungkan dengan index, lalu sobat gabungkan dengan filter. Nah, kemudian dalam filter ini kita akan ambil data siswa, kemudian kita blok dari kolom B sampai dengan kolom terakhir, yaitu di sini datanya di kolom N. Kita blok sampai dengan di kolom N seperti ini. Kemudian untuk mengambil datanya tanpa mengambil headernya, di bagian B sobat ketikkan 2. Jadi kita mulai dari B2 sampai dengan N seterusnya. Jadi seperti ini nanti kita cara membacanya. Kemudian koma, kita gabungkan. Nah, kita kembali ke form detail dulu biar terlihat jelas. Kita gabungkan dengan fungsi regex match. Jadi gabungkan dengan fungsi regex match. Selanjutnya kurung buka, tambahkan fungsi lower untuk membaca setiap inputan itu menjadi huruf kecil. Lalu setelah itu pilih lagi data siswa di sini. Kita pilih nomor induk siswa, kita blok saja nomor induknya. Kemudian kita tambahkan 2 di sini. Jadi nomor induk siswa di data B2 sampai dengan B. Jadi mulai dari B2 sampai dengan B seterusnya. Kemudian kita klik lagi di form detail biar kelihatan. Nah, kemudian setelah sampai sini, sobat ketikkan penanda dan, lalu tanda petik 2 seperti ini. Berspasi ya, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, lalu dan di sini. Kemudian kalau sudah dan, klik lagi data siswa, sobat pilih bagian nama lengkap. Di sini nama lengkap, lalu pilih lagi di sini C2. Seperti ini, sehingga nanti nama lengkapnya yang diblok, tidak dengan headernya. Lalu ini kita hapus dulu karena tadi otomatis keisi. Setelah kita hapus, kita kurung tutup untuk data di bagian lowernya. Kemudian di bagian regex match-nya, kita akan samakan dengan data lower seperti ini dari form detail di B1. Buat kurung tutup seperti ini. Nah, setelah itu kurung tutup lagi untuk regex match-nya, kemudian kurung tutup lagi untuk filternya. Kemudian koma, untuk indeksnya kita ambil indeks pertama, lalu kolomnya dari 0. Seperti ini. Kalau sudah terisi, sobat kurung tutup lagi. Untuk transpose, kurung tutup lagi. Koma, untuk value jika error, kita berikan
tanda petik 2 seperti ini untuk datanya ditampilkan kosong saja, lalu kurung tutup untuk menutup if. Jadi kalau sudah seperti ini, sobat tekan enter. Nah, datanya ini masih kosong. Sekarang kalau kita isi di bagian K-nya di sini, misalnya kita ketik Dina, nah, akan muncul data seperti ini. Kita rapikan dulu ya. Kita rapikan rata kiri saja. Kita lihat di sini, Dina ini Dina Wahyuni. Kita lihat datanya, Dina Wahyuni betul perempuan, X IPA 2. Nah, ini nama ibu Dwi Anggaraini Putri. Nah, ini betul nomor teleponnya. Tapi kalau kita lihat di sini di bagian tanggal lahir, ini masih berupa angka. Sobat bisa ubah dengan klik format, lalu pilih number, lalu pilih date-nya. Kalau sobat mau yang sederhana seperti ini, silahkan, atau yang seperti ini, bisa juga diklik saja. Sudah jadi tanggal lahirnya seperti ini. Kita lihat data siswa tanggal lahirnya Dina ini tanggal berapa. Nah, ini 24 Juli. Jadi sama. Sekarang kita coba cari ya. Kita cari misalnya Janet. Di sini Jane, misalnya seperti ini saja. Nanti dia akan mengambil data Janet seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ketik nomor induknya, misalnya di sini 010. Kita bisa ketik sebagian, maka otomatis nanti dia akan diambil yang mendekati. Jadi di sini yang paling mendekati 10 adalah SMA 010 dari nomor induk, yaitu Ibun Widyastuti. Kita lihat 10, ini Ibun Widyastuti, laki-laki Padang Panjang. Kita lihat Padang Panjang. Oke, sudah tepat sekali datanya. Dan ini adalah fitur pencarian yang bisa sobat manfaatkan sebagai dashboard. Kita anggap saja data siswa ini data masternya. Lalu sobat buat form detailnya sebagai dashboard dengan fitur K yang otomatis seperti ini, menampilkan datanya dengan otomatis. Jadi kalau sobat sebagai guru mencalonkan pencarian murid dengan lebih mudah dan lebih efisien. Oke sobat, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan kita kembali lagi di tutorial berikutnya di Tutorial Channel. Selamat mencoba dan semoga membantu. Terima kasih.